Selamat datang kembali di channel Robinstad. Kali ini kita akan bahas tentang model different indifferent atau model DID dengan menggunakan Minitab. Nah, salah satu pemodelan sebab akibat yang sering digunakan adalah model regresi jika seseorang ingin mengetahui bagaimana pengaruh suatu treatment sekaligus efek terhadap suatu treatment. Jadi di sini ada dua dummy ya, di mana ada suatu periode ya, before dan after, dan ada treatment, yaitu ada satu variabel yang satu daerah yang dijadikan kontrol, yang lainnya diberikan suatu treatment. Misalkan ada suatu daerah ya, sebelum misalkan diberikan waktu ada prakerja dengan tidak diberikan prakerja, dan dilihat pada periode si prakerja itu dilakukan gitu ya. Nah, kita akan melihat efeknya tadi, apakah karena perubahan dari tingkat penganggurannya hanya karena masalah waktu berubah, atau karena efek dari pemberian bantuan prakerja, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita contohnya misalkan di pengaruh terhadap efek waktu ya, tahun 92 Februari dengan tahun November. Nah, kemudian dikasih treatment, ada daerah New Jersey yang yang diberikan misalkan insentif bantuan, dan daerah Pennsylvania yang tidak diberikan bantuan. Bagaimana terhadap efek full time employment-nya? Nah, kita akan langsung saja. Ini sebenarnya sama dengan seperti regresi biasa, cuman menggunakan variabel dummy variabel ya. Kita open saja datanya. Nah, misalkan kita menggunakan tadi untuk data uji DID ya. Nah, di sini data uji DID-nya kita gunakan. Nah, di sini ada treat, ada kemudian treatment times-nya, kemudian nilainya, kemudian adalah perkalian antara si treat dan treatment. Inilah yang disebut dengan DID, perkalian antara efek periode dan efek treatment. Langkahnya sama seperti regresi biasa saja sebenarnya ya. Jadi tinggal kita buat saja variabel ininya ya. Di sini treatmentnya, ini FTE-nya di variabel respon. Nah, kemudian ini FTE, kemudian ya, itu semuanya masuk di variabel kategorikal. Tapi apakah boleh kita misalkan menambahkan variabel continuous, misalkan ada variabel lain ya, yang kita misalkan bagaimana kondisi ekonomi di sana, bisa saja kita tambahkan di sini gitu. Atau misalkan bagaimana tingkat IPM di sana, boleh saja ya. Kemudian untuk modelnya di sini tinggal kita di sini tinggal kita semuanya standar saja ya, seperti regresi biasa. Di sini apa, di sini katanya use different column for each different column, T treat ya. Di sini T treat dan times ya, times ya. Oke, time treat. Time treatnya tidak mau, coba T treat, kemudian time treat. This one column for each following respond categorical. Oh ya, ini salah responnya, kenapa FTE? Di sini adalah FTE harusnya ya. Kemudian model, ini kalau menggunakan interaksi semuanya sama saja seperti regresi biasa. Optionnya oke. Ini kalau kita misalkan ada banyak variabel, nanti menggunakan metode misalkan stepwise dan berikutnya ya. Nah, tinggal kita okekan saja. Oke, nah kita lihat di sini. Ini pemodelannya. Kemudian kita lihat dulu secara ininya ada multi-call enggak, tidak ada, semuanya di bawah 10. Kemudian secara R square-nya dia cuma sangat kecil ya, 0,44% saja. Secara simultan dia berpengaruh untuk 10%. Kemudian secara parsial, kalau kita lihat di sini, ternyata perubahan itu dipengaruhi, apakah treatmentnya berpengaruh? Tidak. Kemudian apakah periode misalkan periodenya tidak berpengaruh, apakah treatmentnya berpengaruh? Iya. Jadi efek misalkan prakerja itu ada ya, atau efek BLT itu ada. Nah, kemudian di sini apakah terjadi interaksi antara treatment dan si periode? Ternyata di sini tidak untuk 5%, tapi kalau untuk 10% dia berpengaruh signifikan. Nanti efek DID itu adalah di sini ya. Jadi kalau 5% dia tidak ada, kalau 10% dia ada efek dari DID, interaksi antara periode dengan treatmentnya. Jadi yang dibaca cuman di sana saja ya. Jadi kalau mau uji-uji lainnya juga bisa dilakukan, misalkan uji asumsi klasik, tapi untuk DID ini fokusnya adalah si DID-nya, jadi si interaksinya ini signifikan atau tidak gitu ya. Kalau uji asumsi klasik biasanya jarang dilakukan untuk model DID, tapi kalau mau dilakukan sama seperti pada video regresi linear berganda biasa ya. Sekian untuk metode DID, semoga bermanfaat, sampai ketemu di video-video selanjutnya.